Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau yang membuka video ini malam hari ya selamat malam. Tergantung kalian membukanya pukul berapa. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk merespon jadwal mid semester. Karena sistem pembelajaran kita yang sudah PJBL atau Project Based Learning, di mana hasil pembelajarannya diharapkan outputnya adalah sebuah produk. Ya singkatnya adalah tugas. Tugas yang menghasilkan sesuatu tentunya. Oke, untuk mata kuliah metodologi penelitian, kita sudah melakukan beberapa pertemuan. Ada kelas juga yang saya sudah tugaskan untuk itu. Dan untuk secara keseluruhan, untuk kelas saya, nanti kalian akan mencari jurnal penelitian. Sebisanya itu jurnal S1 atau S2. Jangan, mohon maaf ya, jangan jurnal D3. Jadi kalian cari itu jurnal S1 atau tesis S2. Nah, dari hasil jurnal itu kalian buat PowerPoint, semua keseluruhan jurnal. Dari judul sampai daftar pustaka. Buat dalam bentuk PowerPoint. Tentunya jangan copy paste lah. Jadi per poin aja. Dianggap itu adalah penelitian kalian. Tapi ini dalam introduction kalian mengucapkan tugas ini dari tugas mata kuliah metodologi penelitian. Saya mengambil jurnal atas nama siapa di jurnal kalian, terus penulisnya atau penelitinya siapa. Kalau ada 3 orang ya sebut semua 3 orang. Intinya ya anggaplah kita memohon izin lah untuk tugas ini kepada mereka, karena apapun itu hasil karya milik mereka, bukan milik kita. Jadi dalam introduksinya kalian katakan bahwa ini merupakan bagian dari tugas metodologi penelitian. It's okay untuk menyebut, jika kalian mau menyebut nama saya, dari dosen Adi Yeremia Mamahit, dan penelitian ini berjudul bla bla bla, diteliti oleh peneliti pertama. Ya lihat nama pertama di situ siapa, peneliti kedua siapa, peneliti ketiga siapa. Ya untuk menghargai bahwa kita memakai jurnal atau kita memakai penelitian mereka sebagai tugas kita, tugas kalian. Terus dari mana kampusnya? Nanti dibilang juga, dipresentasikan dari mana kampusnya. Terus abstraknya dipresentasikan. Jadi tidak copy paste ya, tidak copy paste. Inti-intinya aja, inti aja. Jadi tujuan, latar belakang nggak usah, nanti PowerPoint lain. Tujuan, metode, tapi nggak semua, ini hanya sedikit-sedikit aja. Namanya PowerPoint. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lagi apa itu PowerPoint untuk semester 6. Karena PowerPoint hanya poin-poinnya aja. Namanya PowerPoint. Pasti kalian sudah mengerti. Oke, terus jadi pertama tujuan, metode, hasil dari penelitian tersebut, kesimpulan dan saran. Nah itu abstraknya. Latar belakang biasanya abstrak adalah latar belakang, tapi kita buat di next page PowerPoint, di next page PowerPoint. Setelah abstrak kita isikan latar belakangnya. Ya, latar belakang hanya poin-poin yang intinya aja. Terus sesuai dengan urutan jurnal. Biasanya itu kalau jurnal bisa latar belakang metodologi dan instrumen penelitian, kuesioner, cara pengambilan data, terus hasilnya, hasil per tabel kalian presentasikan, kalian isi dalam PowerPoint. Terus habis hasil biasanya pembahasan kalau di jurnal. Ya, kalian masukkan pembahasan, tapi yang penting-pentingnya aja, yang sejalan dengan penelitian itu. Misalnya penelitian itu ada hubungan, kalian isi yang sejalan-sejalan, yang sesuai, yang ada hubungan juga dengan penelitian lain. Atau penelitian yang tidak ada hubungan, lebih bagus, kalian isi juga di situ. Yang penelitian yang tidak ada hubungan, tidak sejalan. Biasanya kalau ada yang seperti itu ada penjelasan kenapa tidak sejalan, biar
pembahasannya lebih kaya. Nah, kalau misalnya ada yang seperti itu, lebih bagus. Jadi kita bisa mendapatkan info terbaru atau info yang teoritis, info yang praktis. Kenapa ada penelitian yang berbeda hasilnya? Itu kalau di jurnal, di pembahasan bisa disebut atau sering disebut state of art. Jadi kita dapatkan seninya dari teorinya atau dari variabelnya. Nah, itu lebih bagus biasanya. Kalau misalnya ada yang berlawanan dengan penelitian yang kalian ambil itu. Terus, habis pembahasan biasanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu biasanya ditulis dalam satu paragraf. Nanti kalian lihat, dipisahkan. Meskipun dalam jurnal itu satu paragraf, tapi kalau mau kalian buat dalam PowerPoint, dipisahkan. Mana yang kesimpulan, mana yang saran. Semua hasil jurnal ini diisi dalam PowerPoint ya. Jadi kalian lihat aja yang paling penting. Yang penting semua urutannya ada. Latar belakang, dari pertama dari judulnya ada, dari penelitinya siapa-siapa harus ada, dari kampus mana ini harus ada, terus abstraknya harus ada, terus pendahuluan, latar belakang harus ada, next page metodologi penelitian, next page apalagi hasilnya. Tapi dalam metodologi penelitian jangan lupa isi instrumennya, cara pengambilan datanya seperti apa. Nah, itu ada di metodologi penelitian dalam jurnal. Terus hasilnya setiap tabel kalian isi semua di dalam PowerPoint dan jelaskan. Hanya PowerPoint-nya aja ya, nggak perlu copy paste. Terus pembahasannya begitu juga, hasil kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran di terakhir. Dan untuk last page itu daftar pustaka. Semua daftar pustaka itu dimasukkan dalam PowerPoint. PowerPoint dari hasil jurnal yang kalian dapatkan. Tentunya jurnal yang berkaitan dengan keperawatan. Pastinya. Dan sebisanya untuk menghindari kesamaan dengan teman sekelas. Terus kalian buat PowerPoint, setelah selesai PowerPoint, kalian presentasikan. Nah, presentasikan ini kita buat dalam bentuk video. Jadi, kalian akan mempresentasikan PowerPoint kalian dalam bentuk video. Nah, dalam video itu, kita akan menganggap situasi dalam skripsi. Jadi seakan-akan kita sudah skripsi, seakan-akan kalian, mahasiswa, sudah dalam skripsi, bukan lagi di semester 6 saat ini. Jadi kalian itu memposisikan diri sudah posisi skripsi. Jadi bersikaplah dengan baik dan sopan. Sebisanya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan menggunakan pakaian rapi. Begitu pula dengan rambut, untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Kalau misalnya perempuan, tolonglah untuk diikat ya, jangan diuraikan, diikat. Dan untuk laki-laki tidak ada yang gondrong-gondrong, yang rambutnya lewat telinga itu nggak ada ya. Di video nggak ada. Jadi saya anggap kalau misalnya tidak rapi, tidak mengikuti mid semester. Nah, 30% ini nilai. Meskipun kalian UAS itu dapat nilai 100, kalau misalnya mid tidak ikut, ya kemungkinan hampir pasti kalian akan kontrak ulang atau akan mengulang di semester depan. Nah, sebaiknya tolong kerjakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk pakaian, atasan itu harus putih dan bawah itu harus celana panjang untuk laki-laki, perempuan rok hitam. Jadi untuk presentasinya, kalian dalam videonya melihatkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi ujung kepala sampai ujung kaki, sampai sepatu hitam. Jadi kalian memposisikan sudah dalam posisi skripsi. Jadi jangan amburadul lah, jangan semraut. Ya.
Karena mid semester kita hanya sebagai mau bilang tugas atau gimana, tapi ini ada outputnya, dia berbentuk video. Jadi gunakan sebaik-baiknya, karena saya menilai hanya berdasarkan video dan isi jurnal itu. PowerPoint-nya jelek, wah, nilainya tentu tidak bagus juga ya, atau jelek. Jadi buat sebaik-baiknya, jurnal harus bagus, PowerPoint harus bagus. Bukannya ini lebih gampang toh? Kalau misalnya tugas seperti ini kan lebih mudah untuk kalian mendapatkan nilai bagus. Daripada yang lain-lain, mungkin waktu zaman-zaman waktu ujian konvensional yang harus menghafal semalaman hasil pembelajaran beberapa waktu, dan pas di ujian ngantuk padahal udah belajar semalaman, hasilnya tidak maksimal. Kalau gini kan lebih mudah karena berbasis project ya, kalian membuat sesuatu. Oke. Saya rasa sudah jelas ya, kalian cari jurnal, buat PowerPoint-nya, dan presentasikan dengan baik, dengan sopan, dengan atribut yang bagus lah, rapi. Jadi kalian presentasi dalam posisi berdiri. Hasil PowerPoint-nya itu bisa kasih di belakang kamera, bisa kalian aturlah agar tidak ada di tangan begini terus baca-baca seperti ini. Enggak dong. Jadi matanya harus ke depan, harus lurus ke depan. Tidak ke kanan, ke kiri. Gak apa-apa lihat di PowerPoint. Tapi kalau bisa PowerPoint-nya itu ada di belakang kamera. Jadi kalian bisa melihatnya. Atau bagaimana cara kalian, mungkin kalian punya cara lebih baik. Yang pasti yang saya mau itu fokus ke depan, jangan ke kiri atau ke kanan. Dan ini minggu ini harus selesai. Untuk pengumpulannya itu saya masih memikirkan waktu yang tepat, tapi untuk saat ini jika ada perubahan nanti saya infokan secepatnya. Kita kumpul semua itu nggak hari Sabtu deh. Tidak boleh lewat minggu ini. Jadi kita harus selesaikan semuanya hari Sabtu, videonya harus selesaikan hari Sabtu. Nanti dikumpulkan ke PJ dulu untuk jurnal dan PowerPoint-nya. Kemudian ya video juga. Nanti PJ buat dalam satu folder. Terus folder itu dibuat WinRAR. Dibuat RAR dalam bentuk RAR. Dan kirimkan ke email saya. Saya akan kirim email saya di grup PJ. Jadi PJ tolong mengumpulkan jurnalnya. Jadi setiap mahasiswa itu kirim bentuk folder ya, folder ke PJ. Kalau mau kirim email itu harus buat RAR, karena dalam email kan tidak bisa dikirim dalam bentuk folder. Kalau email dia hanya bisa dikirim satu-satu, PowerPoint sendiri, jurnal sendiri, video sendiri. Tapi kalau dalam bentuk RAR bisa dikirim dalam bentuk satu folder itu. Nanti saya buat video untuk bagaimana cara membuat RAR. Jadi setiap mahasiswa juga mengirimkan dalam bentuk RAR ke PJ. Terus PJ satukan semua folder dari satu kelas. Tolong dibantu ketua kelas. Nanti dibantu oleh ketua kelas. Kalian koordinasi. Jadi semua mahasiswa satu kelas itu folder disatukan dalam bentuk folder juga. Dan kalau mau kirim ke saya harus dirubah dalam bentuk RAR, karena email tidak bisa menerima bentuk folder, dia hanya bisa dalam bentuk RAR. Nanti saya akan kirim videonya cara membuat RAR, simple. Jadi setiap mahasiswa harus kirimkan ke PJ kapanpun, hari apapun yang kalian selesai membuatnya. Yang pasti PJ harus kirim ke saya itu hari Sabtu. Hari Sabtu pukul
17.00 jam 5 atau 5 PM 5 o'clock PM jam 5 sore. Kalau lewat dari itu, ya saya anggap tidak mengikuti mid semester. Jadi tolong diperhatikan jadwal pengumpulannya. Jadi semua itu harus dikumpul, semua kelas itu nanti PJ email ke saya itu hari Sabtu, batas jam 5 sore. Saya rasa itu cukup ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa lewat PJ dan PJ kirim ke saya by WA atau di grup WA kami yang saya buat untuk para penanggung jawab saya. Bisa kita diskusi di situ untuk selanjutnya. Jadi saya rasa cukup ya. Ini sudah mengerti untuk mid semester kita. Buat dengan sebaik-baiknya, karena saya rasa lebih mudah ini untuk mid semester. Kalian bisa mendapatkan nilai dengan usaha kalian sendirilah. Ini untuk menghindari contek-mencontek juga. Jadi kalian bisa lebih fokus ke usaha kalian sendiri. Dan kalau bisa videonya dibuat bagus ya. Sekarang itu di handphone itu udah banyak video editor video yang bagus. Sekarang zaman mahasiswa itu banyak mahasiswa yang kasih masuk tugas ke saya itu videonya keren. Jadi dia edit juga pembukaan, penutupan. Jadi ada editing sedikit. Dan editingnya itu bagus. Jadi ya, mahasiswa sekarang wah jangan gaptek dong. Ini udah zaman digital, jadi nggak ada yang boleh gaptek. Itu harga mati untuk mahasiswa. Harus melek teknologi. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Untuk diskusi selanjutnya kita bisa di kolom komen, bisa juga. Atau PJ ke saya. It's okay. Jangan lupa untuk isi absen dalam kolom komen. Nama, NIM, kelas. Saya rasa sudah cukup ya. Terima kasih. Semoga bisa mendapatkan nilai terbaik. Bye.